Selamat datang di channel Apkinesia, di mana bahagia selalu bertebaran di mana-mana. Teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol sama Pak Ong di segmen kopi kita. Kita ngobrol sama Pak Ong dan bagaimana perkembangan tentang Top Koi Farm, siapa orang di balik Top Koi Farm, dan itu Pak Ong. Dan kita lihat videonya seperti apa kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ong di segmen kopi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita tonton bareng-bareng. Check it out. Koi juga. Saya 20 juta zaman dulu. Udah banyak zaman dulu, Pak. 20 juta. Enggak juga. Cuma dapat 15 ekor kalau tosai. 20 juta itu kan harga tosai dulu kan mahal. 1 juta lebih ya, udah rempah. Impor ya? Wah, dulunya lokal, lalu ya bikin lalu iseng beli ikan impor satu partai. Misalnya dari kolam itu nawar, ya sudah saya beli 20 juta. Dapat berapa ekor, pilih. Kalau saya tahu menawar, akhirnya pilih 20 juta. Saya pilih dulu. Ikannya saya bawa pulang, saya jual. Biasanya kalau 20 juta itu 8 ekor itu saya pilih dulu. Kalau ada sisi suka, bukan bisnis ya, ada suka. Dari 12 ekor itu saya pilih 2 dulu untuk hobi. Saya biara 10 saya jual dengan harapan 10 ekor ini dapat uang 20 juta ke atas. Setelah ini dapat 20 juta, mungkin masih sisa ikannya, baru beli lagi saya ke Jakarta. Karena kalau modal belum balik Jangan beli lagi. Berarti rumusnya gitu, Pak ya? Rumusnya cuma itu. 10 juta ya. Ya balikin sudah, dulu 10 juta ya. balikin dulu. Di awal ya, walaupun. Ya, kedua, Kalau Pak Ong bilang yang bagus disimpan dulu, kadang-kadang itu gacuannya, Pak, buat jualannya ya Pak Ong. tinggal peskal ini Pak Pok pun kan nggak apa-apa, kita seneng karena kita masih ada 2 ekor itu untuk piara. Ya, kalau spesial jual itu kan lain, tapi harus ada sisi hobi. Karena begini, kalau kamu spesial jual, nggak ada ikan yang ditahan, itu kamu tidak bisa ngangkat harganya ikan itu. Misalnya gini, 10 ekor, yang kita jual 10 ekor, yang 2 kan saya suka, saya simpan. Harga fix itu kan yang di 10 ekor itu, misalnya 2,5 jutaan. Ada pembeli, nggak ada yang lebih bagus, ada 5 juta mau, misalnya. Mau ini yang lebih bagus. Kalau dia mau lepas, tapi ini buat angkat nilainya itu. Kalau dia karena kita suka, kadang bisa 10 juta. Itu meskipun tosai kita angkat 10 juta masih bisa. Ya, dengan pemikiran laku syukur, nggak laku ya sudah. kan kita seneng. Kita seneng. Itu kalau mikirnya murni bisnis memang agak susah karena bisnis itu kadang kekencangan nggak boleh ngebut sesuai dengan waktu. Kalau kekencangan nggak kekejar ya, Pak? Enggak, ada lubang nggak tahu kecemplung. Malah rusak. Itu kan beli kan nggak boleh campur. Dimanapun beli kamu seller. Dimanapun beli ikan tidak boleh kamu campur A dan B. Beli di A ditaruh di A, di B taruh di B. Setelah uangnya balik, modalnya balik, kamu campur nggak apa-apa. Tapi sebelum uangnya balik dilarang campur. Mati. Ya, Kamu pasti rugimu mati. resikonya matinya itu ya. Ya kamu rugimu mati-mati itu dong. Oke, betul, Pak. Mati itu kalau nggak mati itu koi selalu untung. Masalahnya Ini Bagaimana bisa? masih gitu, Pak. Ya. Kalau sekarang breeding, saya pernah jual breeding ikan segini 25-30 juta. Itu harus dengan cara ikan cuka 1 ekor itu kita suka kejar orang, kita supaya nggak laku ngawur loh 25 misalnya ya toh.
Tapi dia kan pasti kalau ada uang, dia pasti beli yang terbaik. Tapi kalau kamu bisnis kau ini tergantung ke buyer. Bayarmu 100 ribuan, kamu belikan 1 jutaan, ya kamu salah. Kamu salah, nggak kira laku ikanmu. Kalau kamu bayar itu nggak bisa langsung dia di atas 1 juta. Dia pasti merangkak dari 10 ribu, 20 ribuan, makanya harus dari bawah. Kalau kamu langsung naik ke atas gini, kamu nggak bisa jual ikan itu. Karena apa? Kamu belum punya musuhnya, belum punya lawannya, nggak ada. Kalau nggak ada lawan ikanmu ya, ikan 100 ribu, kamu jual, ikan 1 juta. Kamu jual 100 ribu pun nggak akan laku kalau yang beli itu tukang becak. Nah ini benar, ini pengalaman gitu. Ya itu aja. Jadi kalau kamu seller itu sebetulnya berangkat yang gagal itu berangkatnya yang salah. Awal berangkatnya dia sudah keliru dulu. Dia harus belajar dari TK, dia maunya langsung kuliah. Nggak ngerti A, ngerti B, nggak ngerti C. Akhirnya faktor-faktor itu terabaikan ya lunduh. Nggak laku-laku ikanmu juga rugi. Berarti sekali lagi konsepnya adalah, rumusnya adalah balikin modalnya dulu ya. Ya. Kita beli berapa? Mulai dari kecil, balikin modal. Kalau nggak usah terlalu keluar dari kantong. Saya bisa beli ikan 500 juta atau 100 juta untuk apa ini berjualan misalnya. Tapi nggak saya lakukan. Saya cuma beli 50 juta misalnya. Supaya nanti ada musibah, kamu masih bisa lagi. Harus berpikir dari bawah. Saya kira Alfi apa segala itu. Ya jualannya 10 ribu, 100 ribu asal mulanya. Agung itu. Alfi Deyeng ya? Ya Agung itu ya asalnya kecil. Tapi berapa tahun Agung itu baru sukses? 10 tahun. 10 tahun ya baru. Nggak mungkin dia hari ini kamu breeder atau pedagang koi. 1 tahun kamu sukses itu mutakhir. Ini berapa tahun dia? Duduk. Berapa kok? 20 ada ini. Borok 2006. 2006 Mas. Ya, 20 tahun kurang. 17 tahun. Nggak mungkin. Kamu tanyain satu-satu pedagang yang eksis. Pasti sudah puluhan tahun. Alfi Dayang puluhan tahun. Kalau yang baru-baru itu ya gini bisa nanti jatuh. Gampang jatuhnya. Karena dia nggak tahu ada di sisi ada lubang-lubang. Kalau belajar kendaraan itu kan kamu harus tahu meter jalannya, kendaraanmu ini apa. Jadi kamu kalau ada lubang kan bisa meles loh. Tapi kalau kamu gas terus ya kamu Rusak mobil. ya kalau nggak ke depan rusak ya tubrukan. Bukan. Ya itu aja. Itu kuncinya itu waktu. Udah nggak ada breeder manapun dan pedagang manapun nggak ada yang instan. Kalau dia eksis, ya lihat aja dia. Ya Pak Santoso itu baru lama lagi 30 tahun ono besasan. Itu pun selama dia eksis puluhan tahun, dia udah tahu sebelumnya. Tak kira dia ada apa itu ada lubang diterjang. Makanya kadang orang ada teman saya belikan import habis 200 juta dengan dijual disuruh. Terus yang modal 1 juta dia bisa jual 3 juta. Padahal itu awal dia buka, dia bisa jual harga 1 juta dijual 3 juta. Asumsinya dia, ini untungnya banyak. Nggak untung. Enggak, maksudnya dia import berapa ratus ekor, untung 2-3 ekor dengan harga 2-3 kali lipat. Asumsi dia, oh kok ini Lumayan. untungnya banyak. Panas ya.
import lagi 600 juta, lalu nggak laku. Kalau nggak laku, biayamu itu listrik, air, makanan ikan, itu harus kamu biayai. Jadi kamu nggak laku itu rugi. Jadi tidak bisa kita berpikir seperti bisnis biasa, nggak bisa. Terus hati-hati. Banyak yang pemain koi ini yang ganas tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Itu pemain, itu penghobi, breeder atau apapun yang masuk di koi ini. Tidak yang ganas-ganas itu. Paling nggak sampai 5 tahun dia pasti berhenti. Hobi juga gitu. Hobi yang santai itu yang eksis. Iya, yang ikut lomba misalnya. 5 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Tapi rutin terus. Nah, Gitu ya. itu masih eksis. Tapi yang ratusan-ratusan itu, kita tunggu aja dia kapan dia berhentinya. Nggak sampai 5 tahun, nggak ada lebih. Dalam sejarah koi ini, dia akan tahu. Haryanto siapa itu. Haryanto siapapun itu, yang mainnya itu ganas-ganas. Nggak akan lama. Karena itu, nggak ada, gimana, nggak ada titik. Kamu kalau pergi ke Jogja, kan ada titiknya di Jogja. Ya. Kalau kamu sampai Jogja, ya sudah selesai kan. Tapi koi itu tidak ada titiknya. Tidak ada batasan. Wah, itu. Siapapun itu, di segi manapun, breeder, pedagang, itu nggak ada titiknya. Dia selalu penghobi. Mau yang mulai saya awal main koi itu 3.000 satu ekor. Oh, pernah malam 3.000-an. 3.000-an. Asalnya beli di pasar itu 3.000. Itu tahun berapa, Pak Ong? 96 97. 9697 gitu. 3.000 udah mahal belum di zaman itu? Murah, ikan Murah, murah itu murah. 3.000, 5.000 itu. Lalu panas, beli yang 50 ribuan. 50 ribuan masukkan di kolam 3.000. 3.000-nya elek semua. Oh, dulu paling mahal berapa, Pak? Jutaan saya. Sampai, Jutaan udah ada? iya. Koi dulu lebih mahal dari hari ini. Oh ya? Tahun 90-an itu 1 jutaan ada, Pak? Ada. Wah, Cilik-cilik segini 1 juta, 400.000, 500.000 lokal. lokal. Oh. Padahal dulu kalau lokal itu sama yang impor kan kelihatan beda banget ya, Pak Ong ya? Enggak, kalau sekarang kan kita tahu itu bedanya apa. Oh iya. Tapi kalau zaman awal-awal kita pemula, ya mikirnya begitu. Koi, podo ae, sama. Tapi yang sebetulnya nggak sama. Kalau kita sudah berkecimpung, Iya. itu nggak sama dalam arti ada beda di bodi, palanya, skin. Kalau gambar kan bisa pilih-pilih. Tapi gini, Pak, kadang-kadang karena saya juga berawal dari hobi ya. Kadang-kadang kita mau ikan nih, Pak. Ada ikan bagus banget nih. Sebenarnya udah ditawar orang mahal nih. Tapi kita tuh mau lepas tuh sayang kan gitu. Lah itu kalau Pak Ong sendiri seperti itu bagaimana, Pak? Ya kita harus ada titik yang ikan itu harus dilepas. Tidak boleh nggak dijual. Sampai Prinsip, mana itu? Kayak gitu. prinsip saya begini. Ikan yang saya suka, kalau 25 juta atau 20 juta, saya lepas. Kalau enggak, kita tahan. Misalnya. Ya otomatis itu patokannya. Ya dia cari yang lain. Ikan yang untuk itu yang murah, bukan yang mahal. Kalau mahal 1-2 ekor, Yang untung justru yang murah ya. yang murah. Tapi lipatannya ya. Pak. Kelipatannya dia untuk Iya. kamu jual ikan istimewa, muda. Tapi cuma satu. Ya, cuma satu, Iya. 2, Dari nggak sampai pelanggan 10 ekor kalau itu. breeding nggak sampai 10 ya. Berarti boleh idealis tapi juga harus realistis gitu Ya, ya, Pak ya? orang ke tempat saya mau cari ikan apapun, saya jual. Tapi nilainya itu yang berbeda. Begitu kita suka, udah ngawur ngomongnya. Ngomongnya itu
sebut harga mah bebas gitu. Sebut harga seenaknya gitu. Iya. Tapi kalau yang di bawahnya itu standar. Jadi dia mau kemana? Ya tapi kadang ikan begitu itu bisa laku. Misal kita udah untung nih Pak Om. Tadi kan Pak Om bilang modal awal, ya kalau bisa balikin modal dulu 10 juta, Iya. 10 juta gitu ya. Nah, Nah, ketika itu kita udah menjalani dalam setahun itu kita udah untung nih. oh itu modalnya diambil dulu tuh 10 juta. Ya udah balik modal. Ya itu mau kamu kerasin tidak apa-apa, itu bukan uang modal, uang untung. Untung. Nah itu baiknya gimana Bang? Manfaatkan untung itu dengan apa? Kita foya-foya ke rumah apa ya dapatnya Ya nggak buat usah pribadi lah, ya ke ikan lagi. ikan lagi. Gini, lupa saya. Awal-awal ikan ini tidak bisa jadi satu pekerjaan yang seperti bisnis. Beda ya Pak? Enggak, bukan beda. Maksudnya begini. Ya apapun besar itu dia harus ada penghasilan dari yang lain. Seperti pasukan anak-anak ini kan kadang saya ingetin kerja tetap kerja. Ya. Ikan ini anggaplah itu hobi, kalau dia menghasilkan syukur, tapi jangan mengganggu pekerjaan. Misalnya ada kerja di orang, gara-gara ikan bolos, Salah ya kalau salah, itu salah modal besar. utamanya malah nggak Saya di sini, misalnya saya makan apa biaya hidup, ya, itu bukan dari koi. Kita tidak biaya hidup selama awal-awal sampai akhir ini tidak dari koi. Oh, Kita ada bisnis lain yang menopang koinya ini, menopang diri sendiri. itu apa tangga. biaya hidup. Biaya rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Koi ini main-main. Sekiranya dia dapat uang banyak, ya dikumpulin aja di rekening khusus, taruh di sana kalau untung. Sampai menggak-menggak biarin. Tapi perlu bikin kolam, ya kita ambil dari rekening ikan. Oh, biar pembukuannya beda itu ya Pak. Bukan masalah itu. Kita pikirnya supaya uang kita ini, uang pokoknya nggak masuk ke koi. Oh iya iya.